Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Oktaviana dari kelas B1 Prodi PGSD non-reguler. NIM saya 19060088. Nih, saya akan sedikit memaparkan materi tentang manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, pengertian MBS. Manajemen berbasis sekolah atau School Based Management dapat didefinisikan sebagai sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu dan tujuan sekolah dalam pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan MBS secara umum adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga ialah konsep dari MBS, yaitu manajemen sebagai proses. Artinya bahwa manajemen adalah sebuah fungsi dalam mencapai sesuatu dengan bentuk melakukan kegiatan. Adapun kegiatan tersebut diawasi oleh orang yang berkepentingan atas adanya kegiatan tersebut. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Kolektif artinya adalah bersama-sama. Adapun menyangkut pengertian ini adalah bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan bersama-sama atau aktivitas bersama-sama dalam suatu lembaga tertentu. Dengan kata lain, aktivitas yang dilakukan dalam sekolah oleh para pengajar secara bersama-sama juga dapat disebut dengan manajemen. Yang terakhir, manajemen sebagai suatu seni atau art dan sebagai ilmu pengetahuan. Adanya pengertian ini karena dalam manajemen seseorang atau kelompok dapat melakukan metode sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Dan penerapan dari manajemen tersebut juga dapat menghasilkan pertambahan ilmu pengetahuan bagi seorang yang menerapkan manajemen tersebut. Yang keempat, adapun manfaat dari MBS yaitu memperkenankan orang-orang yang berkompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan dapat meningkatkan pembelajaran. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada komunitas sekolah dalam keterlibatan pengambilan keputusan kunci atau prioritas. Selanjutnya, memfokuskan akuntabilitas pada keputusan, mengarahkan pada kreativitas yang lebih besar dalam mendesain program, mengatur ulang sumber daya untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di sekolah, dan mengarahkan pada penganggaran yang realistik yang mendorong orang tua, guru semakin menyadari akan status keuangan sekolah, batasan pembelajaran, dan biaya di setiap program, dan juga meningkatkan moral para guru dan memelihara kepentingan baru pada setiap. Yang kelima, prinsip-prinsip MBS diantaranya ada prinsip ekuipinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem pengolahan mandiri, dan prinsip. Yang keenam, ada karakteristik dari MBS. Yang pertama, otonomi manajemen sekolah. Yang kedua, pemberdayaan guru secara optimal. Yang ketiga, pengelolaan sekolah secara partisipatif. Yang keempat, sistem yang didesentralisasikan. Yang kelima, hubungan kemitraan. Yang keenam, akses terbuka bagi sekolah untuk tumbuh relatif. Yang ketujuh, promosi sekolah secara komprehensif. Yang ketujuh, adapun beberapa alasan pemerintah mengapa manajemen berbasis sekolah itu dipilih pemerintah. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga sekolah tersebut dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan sekolah.
Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didaya gunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan fungsi perkembangan dan kebutuhan anak didik. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. Yang selanjutnya, penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bila mana dikontrol oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Selanjutnya, sekolah dapat bertanggung jawab tentang masalah pendidikan masing-masing pada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat pada umumnya, sehingga ia berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Dan yang terakhir ialah sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, siswa, masyarakat, dan pemerintah daerah. Sekolah juga dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan. Yang kedelapan yaitu penerapan manajemen berbasis sekolah pada satuan pendidikan. Meski dalam proses implementasinya dapat beberapa permasalahan yaitu terkait dengan kesiapan mental, sumber daya manusia, dan sumber dana. Satuan pendidikan tetap dapat sukses menggunakan model tersebut. Dengan MBS, satuan pendidikan dapat lebih leluasa dalam melakukan pemberdayaan pada sumber daya manusia, yang pada akhirnya dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi para siswanya. Yang kesembilan ialah hambatan dalam penerapan MBS, yaitu salah satunya kurang berminat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan MBS, tidak efisien, memerlukan pelatihan khusus, kebingungan terhadap peran dan tanggung jawab baru dalam MBS, kesulitan koordinasi, dan kepala sekolah yang kurang memahami penerapan MBS tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.